Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya, walaupun kalian belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Bu Isma. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema yang kedua, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran yang pertama. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan belajar tentang tema 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menilai cerita secara terperinci setelah membaca cerita di PPT interaktif. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat mengisi diagram Venn tentang persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional setelah membaca cerita di PPT interaktif. Yang keempat, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Nah, anak-anak, mari kita mulai menyimak pembelajaran berikut ini. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Anak-anak, cerita pendek berikut ini adalah cerita tentang Pak Weli. Nanti kalian silahkan membacanya di buku siswa. Setelah kalian membacanya, nanti silahkan kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Yang kelima, tokoh mana yang paling kamu sukai? Dan mengapa kamu menyukai tokoh tersebut? Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang pekerjaan seorang kepala sekolah. Sekarang kita akan belajar tentang pekerjaan seorang nelayan. Mari kita simak. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayahku bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung halaman. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin, sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros, sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas, sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, anak-anak, dari cerita tadi tentang nelayan modern dan nelayan tradisional, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang digunakan oleh nelayan sederhana untuk menangkap ikan? Yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan?
Kalian juga diminta untuk mencari persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut ini. Diagram Venn yang sebelah kiri, lingkaran sebelah kiri berisi nelayan tradisional. Dan diagram Venn ini yang sebelah kanan berisi nelayan modern. Untuk nelayan tradisional menggunakan sampan, mencari ikan di daerah pantai dan menggunakan tenaga mesin. Sedangkan untuk nelayan modern menggunakan kapal, mencari ikan sampai tengah laut dan menggunakan tenaga mesin. Persamaan dari keduanya adalah baik itu nelayan tradisional maupun nelayan modern adalah apa anak-anak? Iya betul, sama-sama mencari ikan. Aku juga cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Sedangkan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara tersebut dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat air. Nah, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Coba jelaskan ya. Dan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Nah, anak-anak, sekarang mari kita mengamati bagaimana seekor ikan itu bisa kita makan, bisa sampai di meja makan kita ya. Mari kita mengamati gambar berikut ini. Hasil tangkapan ikan dari nelayan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan tersebut dijual ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih, sehingga kalian bisa menikmati ikan tersebut di atas meja makan. Nah, ini adalah cerita bagaimana ikan bisa kita nikmati ya anak-anak menjadi makanan yang penuh gizi. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada yang berupa jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya guru, petugas kebersihan, petugas kesehatan, dokter, tukang cukur rambut, penjahit, pelukis, polisi, dan sopir. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang Bapak Weli, seorang kepala sekolah. Kemudian kita belajar tentang nelayan modern dan nelayan tradisional. Serta diagram Venn, mencari persamaan dan perbedaan dari nelayan tradisional maupun nelayan modern. Kemudian juga mengenai pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Kiranya cukup sekian ya anak-anak penjelasan dari Ibu Isma. Terima kasih. Kurang lebihnya Bu Isma mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses and good luck ya anak-anak. Terima kasih.